Bali, Juli 2019. Selamat pagi Tubiang. Sapa seorang gadis bule dengan bahasa Indonesia yang fasih. Tubiang Sumba mendongak dari kanvasnya sambil membalas salam itu. Si gadis tersenyum lebar dan membuka kacamata hitamnya. Ada yang bisa saya bantu? Apa kau hendak membeli lukisan? Tanya Tubiang. Ia mempersilahkan gadis itu untuk duduk di sebuah sofa di dalam ruang lukisnya. Namaku Margarita Henkel, Tubiang. Aku berasal dari Belanda, namun papaku orang Jerman. Aku sedang berlibur dan ingin belajar melukis padamu. Senyum Tubiang Sumba sumringah. Ia selalu senang saat ada yang ingin belajar melukis kepadanya. Lukisan seperti apa yang ingin kau pelajari, Margarita? Atau bagaimana caraku memanggilmu? Gadis itu bangkit sambil menunjuk salah satu lukisan yang tergantung di dinding. Aku selalu suka lukisan penari Bali dengan kostumnya yang berwarna-warni, Tubiang. Seperti itu. Oh ya, silakan saja memanggilku dengan sebutan Margarita. Baiklah, aku akan dengan senang hati mengajarimu, Margarita. Tentu saja. Tubiang Sumba berjalan menuju meja kerjanya, lalu memberikan selembar brosur kepada Margarita. Ini jadwalku mengajar, beserta rincian biayanya. Kau bisa memilih antara bergabung dengan grup atau private saja. Jadwal mengajarku fleksibel. Nanti bisa kita diskusikan berdua. Margarita memandang brosur itu selama 1 detik, lalu meletakkannya di atas meja. Ia tak peduli pada deretan angka yang menyatakan jumlah biaya belajar melukis. Aku bisa belajar kapan saja. Aku kan sedang berlibur. Tak ada kegiatan lain yang perlu aku tulis di agenda. Jadi, bisakah kita mulai sekarang juga? Wow, Tubiang Sumba memandang takjub, terpukau oleh antusiasme Margarita. Dengan senang hati, aku akan mengajarimu sekarang. Margarita tersenyum saat mendengar nada gembira pada kalimat Tubiang Sumba. Aku akan menyiapkan kanvas, cat, kuas, dan peralatan lainnya untukmu. Mau minum sesuatu? Teh atau lainnya? Teh juga boleh, jawab Margarita pelan. Sebentar ya. Tubiang Sumba mengangkat telepon dan berbicara kepada seseorang. Tunggu sebentar. Mbok Galuh akan membawakan kita teh dan penganan dari Puri. Sekarang, mari kita mulai melukis. Margarita duduk di sebuah kursi yang menghadap sebuah kanvas yang kosong. Tubiang Sumba memberikan beberapa foto penari Bali agar Margarita bisa memilih, lalu melukisnya. Semenjak itu, Margarita selalu datang 1 atau 2 kali dalam seminggu. Dan segera saja, ia menjadi murid kesayangan Tubiang Sumba. Bali, November 2019. Hasil lukisanmu bagus, Margarita.
Komposisi warnanya indah. Mungkin bisa aku sertakan dalam pameran kelak. Ujar Tubiang Sumba, sembari menepuk pelan punggung gadis itu. Terima kasih Tubiang. Margarita alias Farah mendongak dan melemparkan senyum pada guru lukisnya. Apakah kamu terburu-buru hari ini? Tidak Tubiang, aku tak punya acara apapun setelah ini. Ada apa? Aku ingin mengajakmu ke dalam puri. Sesuai saranmu, aku izinkan Mbok Dewi hari ini sembahyang ke pura. Bukankah katamu ada sesuatu yang hendak kau ceritakan? Margarita mengangguk dengan sekilas senyum. Ia baru akan kembali pukul 4 sore nanti. Kita bisa minum teh dan makan kue tradisional Bali. Aku ingin menunjukkan beberapa koleksi lukisanku yang aku pajang di puri. Ah, dengan senang hati Tubiang. Farah menyambut ajakan itu dengan antusias. Ia mengemasi semua peralatan lukisnya dan memasukkannya ke dalam tas. Lalu, ia letakkan lukisan yang masih setengah jadi, berjejer dengan hasil lukisan para murid Tubiang Sumba yang lain. Tubiang Sumba menjalankan kursi rodanya, yang diikuti Farah. Suasana puri sunyi senyap. Semua orang pergi ke pura. Ada upacara di sana. Tubiang Sumba membentangkan lengannya untuk membuka pintu puri. Nah, masuklah. Silakan duduk. Aku akan membuatkan teh dan membawakan kue untuk kita. Bolehkah aku membantu? Silakan, kalau kamu mau. Mereka menuju ke area dapur. Tubiang Sumba membuka lemari es dan menata kue-kue di atas sebuah nampan. Farah menyeduh teh dan tanpa sepengetahuan Tubiang Sumba, ia membuka sebuah botol kecil yang semula ia sembunyikan di kantong celananya. Ia memberikan beberapa tetes cairan dari botol itu ke cangkir teh untuk Tubiang Sumba. Seperti yang selalu dilakukannya saat mereka minum teh bersama di galeri. Mereka duduk di ruang tamu puri. Tubiang Sumba menyesap tehnya. Entah mengapa, teh ini sekarang terasa agak pahit. Padahal dulu rasanya tidak begini. Keluh Tubiang. Namun ia tetap menyesap tehnya. Farah tersenyum. Mungkin karena kondisi kesehatanmu yang sedang menurun Tubiang. Atau mungkin karena komposisi bahannya yang sudah berubah. Tubiang Sumba tercenung. Iya, mungkin saja seperti itu. Aku memang merasakan lidahku tak berfungsi lagi seperti dulu. Semua yang kumakan dan kuminum tak terasa lezat lagi. Farah tertawa. Tapi aku yakin kue-kue ini pasti enak kok. Kami sudah berlangganan kue ini puluhan tahun, sejak aku masih kecil. Cobalah. Apa ini Tubiang? Farah mengambil sebuah roti berbentuk bulat. Oh, itu pia legong. Enak sekali, manis rasanya. Ayo dicoba. Farah mengambil sebuah pia legong yang bertabur keju. Ia menggigit dan mengunyahnya pelan. Lalu, lagi dan lagi. Enak sekali, gumamnya di sela mulut yang penuh.
Tubiang Sumba tertawa dan ikut mengambil sebuah pialegong kacang hijau. Penganan ini sangat terkenal di Bali. Pembuatannya masih secara tradisional. Aku harus menelpon dulu untuk memesannya kalau tidak mau kehabisan. Farah mengangguk-angguk dan tanpa malu ia mengambil pialegong kedua. Kali ini yang bertabur coklat. Ayo kita sambil berkeliling. Tubiang Sumba mengayuh kursi rodanya menuju ke sayap kiri bangunan puri. Ternyata ada semacam ruang duduk dengan selasar yang luas. Banyak sekali lukisan hasil karyanya maupun koleksi hasil karya pelukis lain yang terpajang di dinding ruang duduk itu. Tubiang Sumba menjelaskannya satu persatu. Farah mendengarkannya penuh antusias. Sesekali ia bergumam, menunjukkan kekagumannya. Bagaimana dengan lantai atas? Apakah ada koleksi lukisan juga di sana? Ah ya, sebenarnya masih banyak lagi lukisan di atas. Namun, sejak aku memakai kursi roda dan memindahkan kamar pribadiku ke lantai bawah, aku tak pernah lagi ke lantai atas. Ah, sayang sekali. Raut wajah Farah tampak kecewa. Tubiang Sumba tersentuh melihat ekspresi murid kesayangannya. Aku masih bisa mengantarmu ke atas bila kamu memapahku. Tentu saja aku mau. Lalu, Farah membantu Tubiang Sumba bangkit dari kursi rodanya. Dengan hati-hati, ia memapah Tubiang Sumba menaiki satu persatu anak tangga. Akhirnya, setelah 3 kali berhenti, sampai juga mereka ke ruang atas. Mereka langsung disambut dengan kursi ukiran besar yang tampak sangat nyaman untuk diduduki. Sama seperti lantai bawah, lantai atas ini juga berupa sebuah ruang duduk dengan rak penuh buku di salah satu sisi dindingnya. Sementara di bagian kiri ada lorong pendek yang menghubungkan ruang duduk dengan kamar-kamar tidur. Farah membantu Tubiang Sumba untuk duduk di kursi ukir. Lalu, ia berkeliling sendiri, sementara Tubiang Sumba menjelaskan satu persatu tentang lukisan yang terpajang. Setelah puas, Farah pun duduk di sisi Tubiang Sumba. Dari ketiga orang anakku, hanya Marinka yang mempunyai bakat melukis. Namun, ia malah berbisnis kuliner. Tak berminat sama sekali untuk meneruskan galeriku. Andai aku punya anak sepertimu, pasti akan ada yang meneruskan usaha ini. Tubiang Sumba menatap Farah dengan senyum penuh harap. Farah menggenggam jemari wanita itu dan menepuk-nepuknya. Suatu saat, aku akan mengenalkanmu pada Kate. Siapa tahu kalian cocok. Sehingga kamu akan jadi menantuku yang akan mengurus galeriku. Mereka berdua tertawa. Farah melirik jam tangannya. Masih pukul 2 sore. Sekaranglah saatnya. Ayo kita turun Tubiang. Tiba-tiba aku teringat akan sesuatu rencana. Farah membantu Tubiang Sumba bangkit. Mereka mulai menuruni anak tangga setinggi 5 meter itu.
Apa rencana yang nyaris kau lupakan? Farah tersenyum lebar. Ia melirik sebuah meja kaca besar di bawah tangga dengan sebuah jambangan bunga di atasnya yang terbuat dari keramik. Rencana untuk membunuhmu. Bersamaan dengan kalimat itu, Farah mendorong tubuh ringkih Tubiang Sumba dengan sekuat tenaga, hingga wanita parubaya itu terjungkal dari pegangan tangga. Tubiang Sumba menjerit, namun galeri sedang tutup. Tak ada satupun pengunjung di sana. Puri pun sedang kosong. Tak ada yang mendengar ceritanya. Ia jatuh ke lantai bawah setelah menghantam meja kaca. Suara tulang yang patah berderak mengerikan, terdengar bersamaan dengan jambangan bunga yang menjadi serpihan. Ia jatuh dengan posisi telungkup, menghadap ke arah kanan. Farah berlari menuruni tangga. Senyum kepuasan terulas di bibirnya. Tubiang Sumba masih bernapas sewaktu Farah menatap matanya. Maaf Tubiang, aku sama sekali tak berhasrat kepada Kate. Sekarang terimalah balasannya. Sampaikan salam cintaku untuk Anne Mary di alam sana. Seolah terkejut dengan perkataan Farah, Tubiang Sumba menatapnya dengan mata terbelalak. Farah menunggu sampai Tubiang Sumba menghembuskan napas terakhir. Lalu ia mencuci semua piring, nampan, dan cangkir-cangkir teh. Lalu menyimpannya kembali pada tempatnya. Ia juga merapikan meja tamu dan membersihkan dapur dari semua jejak. Yang terakhir dilakukannya adalah memasukkan sisa 2 butir pialegong ke kantong plastik, lalu menjejalkannya ke dalam tasnya. 10 menit kemudian, ia bersiul dengan riang, meninggalkan Puri sambil menari-nari.